Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki minggu biasa yang ke-22. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 14. Kutipan ini masih dalam rangka perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem. Di tengah perjalanan, dia diundang oleh seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di rumahnya. Dan ketika Yesus masuk ke rumah orang Farisi itu, banyak orang berusaha untuk mendapatkan tempat duduk yang terhormat. Melihat situasi itu, Yesus kemudian membuat perumpamaan. Ada dua perumpamaan yang dibuat oleh Yesus. Dia mengatakan, kalau kamu pergi diundang ke suatu pesta perkawinan, janganlah kamu duduk di depan, tapi duduklah di belakang. Siapa tahu nanti tuan rumah akan mempersilahkan kamu maju ke depan, sehingga kamu tidak perlu menjadi malu kalau ternyata bangku di depan yang kamu duduki sebelumnya itu sudah dikhususkan untuk orang lain. Kamu harus mundur lagi ke belakang. Seolah-olah Injil hari ini hanya mau berbicara mengenai sopan santun ketika kita diundang ke dalam sebuah pesta atau acara bersama. Kalau ini hanya sebuah ajaran sopan santun, tentu kabar gembira ini menjadi sangat tipis artinya. Yesus tentu bukan hanya ingin mengajarkan sopan santun dalam kehidupan bersama, tetapi dia juga ingin mengajak para murid dan kita semua supaya kalau mengadakan suatu pesta, mengadakan suatu acara, mengundang orang, kita diminta untuk menyediakan sebanyak mungkin kursi kehormatan. Yang tahu persis siapa-siapa yang diundang adalah pemilik pesta. Dia ketika mengundang, dia tahu kedudukan, posisi, pangkat, dan sebagainya. Dan tentu saja dia bersama dengan panitia sudah menyusun tempat duduknya sedemikian rupa supaya ketika orang-orang itu datang, langsung dipersilahkan ke tempat duduk yang sudah disediakan. Nah, tempat duduk itu adalah tempat duduk yang menurut orang yang mengadakan pesta adalah tempat terhormat untuk tamu yang datang. Maka penting bagi para murid ketika mengadakan pesta menyediakan tempat kehormatan bagi semua orang yang datang. Orang-orang ditempatkan di tempat yang pas untuk posisi mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh merasa dihargai, dihormati oleh yang mengundang pesta. Persoalannya apa? Persoalannya adalah bahwa kita semua itu memang orang-orang yang suka dihormati. Kita semua adalah orang-orang yang senang kalau dianggap penting. Apalagi yang mengundang Yesus makan ini adalah seorang pemimpin orang-orang Farisi. Maka yang datang kemudian berusaha supaya menunjukkan kepada yang lain, saya adalah orang dekat
dengan tuan rumah. Saya adalah orang yang punya relasi istimewa. Nah, Yesus mengajak kita supaya semua orang yang diundang ke dalam pesta itu harus merasa diri mereka sebagai orang yang terhormat. Maka harus disediakan tempat yang cukup bagi mereka. Perumpamaan yang kedua masih merupakan kelanjutan dari yang pertama, yaitu Yesus mengajak para murid, kalau mengadakan pesta, jangan mengundang kenalan-kenalan, keluarga, orang-orang hebat yang nantinya akan ganti mengundang. Karena dengan demikian sudah impas. Tapi Yesus mengajak kita, para muridnya, kalau mengadakan pesta, yang diundang adalah orang miskin, orang cacat, orang bisu, orang buta, yang pasti mereka tidak bisa membalas mengundang kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kebahagiaan. Kita akan mengalami kebahagiaan ketika kita bisa memuliakan sesama kita. Kita akan bahagia ketika kita dapat mengangkat orang-orang yang di mata masyarakat dianggap sebagai sampah masyarakat atau dianggap sebagai beban bagi masyarakat yang lain. Kalau kita bisa mengangkat mereka menjadi sesama kita yang terhormat, disitulah letak kebahagiaan. Dan di situ juga Yesus menjanjikan, nanti kamu akan mendapatkan tempat yang layak dalam kerajaan surga. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, gereja dari dulu sampai sekarang berusaha untuk melanjutkan nasihat Yesus ini dalam karya-karya sosial, karya-karya kesehatan, karya-karya yang membantu menolong setiap orang yang terpuruk, bahkan disingkirkan oleh masyarakat, supaya mereka merasa terhormat. Salah satu contoh yang pernah kita lihat dan masih kita ingat tentunya adalah Ibu Teresa dari Kalkuta. Dia datang ke India dan dia merawat semua orang yang sudah dibuang, yang tak terurus, yang sudah dianggap sampah, supaya mereka itu bisa pulih kembali kehormatannya sebagai manusia. Disitulah kebahagiaan Ibu Teresa. Banyak orang kemudian mengikuti dia, banyak orang mencontoh dia, banyak orang tertolong tanpa bisa membalas pertolongannya. Dan itu sumber kebahagiaan yang sejati. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, hidup beragama tidak cukup hanya dengan mempraktekkan ibadat. Hidup beragama tidak cukup hanya melakukan ajaran-ajaran boleh dan tidak boleh. Hidup beragama menjadi membahagiakan ketika kita juga mencintai orang, bahkan setiap orang, lebih-lebih yang miskin, supaya mendapatkan kehormatan. Semoga kita memperluas tempat duduk agar setiap orang mendapat kehormatan di depan kita. Amin.